jalan-jalan ke Pekanbaru, sehingga sebentar di SPBU. Sebelum melanjutkan aktivitas saudaraku, baiklah kita awali dengan doa dan lagu. Selamat pagi Amanginang dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantarkan kita kepada hari yang baru ini. Kiranya Tuhan menyertai kita juga sepanjang hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam renungan hari yang dipancarkan secara langsung dari channel Suara Pergudungan, dari para hamba Tuhan di sini yang melayani di jemaat kita. Marilah kita mempersiapkan nyanyian kita, Mari Demahita nomor 25 ayat 1. Asini rohama dihamu dame nasian debata amat tai marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani debata di hita di manugut niarion. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, Yesaya 55 ayat 10 sada. Ikut songhonido hataki naruar sian pamangaku, dang mula buti tuau, iko bahenon nado lomoni rohaku, jalama jadi tunahu tongos. Di Hata Indonesia, dalam bahasa Indonesia dikatakan, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, dimanapun saudara berada, bersama dengan keluarga, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu begitu besar. Kita masih ingat firman Allah itulah, dengan firman-Nya lah Allah menciptakan, mengadakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan firman-Nya itulah Tuhan memelihara dan menghiburkan semua ciptaan. Dengan firman-Nya itulah Dia menjanjikan dan juga mengakhiri segala sesuatu. Firman Tuhan mengawali dan firman Tuhan juga mengakhiri. Di lanskap iman kita, firman Allah itu mewujud dalam dua, seperti yang kita tahu. Pertama, firman menjadi daging. Firman Allah itu menjadi daging melalui inkarnasi anaknya Tuhan Yesus Kristus.
Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya kita membaca, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu telah menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi juga firman itu diberikan Tuhan sebagai bentuk tulisan, supaya manusia kembali terus-menerus kepada firman Tuhan yang menjadi pegangan, yang menjadi sumber pengajaran, jadi sumber untuk menunjukkan kesalahan, memperbaiki laku, dan juga untuk mendidik orang terus-menerus di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, maka kita mempunyai Alkitab sebagai anugerah Tuhan yang besar bagi kita, untuk terus-menerus mengingatkan kita, saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan itu adalah sumber penghiburan bagi kita, sumber pengetahuan, dan juga janji Tuhan Allah akan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, firman-Nya itu bekerja, hidup, dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia, akan berhasil. Demikianlah besarnya firman Allah. Dan saudara-saudara, kita yakin firman Allah yang bekerja, yang kuat, yang berkuasa itulah juga yang menghidupkan kita sampai hari ini. Seberapa sakit pun kita rasakan firman Allah yang bekerja mengubahkan hidup kita, itulah firman Allah. Sama seperti air yang terus mengalir, terus membentur gunung batu yang kokoh. Sekecil apapun air itu akan mengubah, gurat-guratnya akan mengubah batu yang kokoh. Demikian firman Tuhan. Sekecil apapun itu firman Tuhan itu, kita sadari atau tidak, setuju atau tidak, tetapi firman Tuhan itu mengubah kita. Sama seperti air mengikis batu-batu karang yang tajam, yang kuat, demikian firman bisa mengubah kita. Dan guratan-guratan, pahatan, dan cara Tuhan membentuk kita mungkin melalui hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang kecil. Kalau Tuhan berkata jadilah terang, maka terang pun jadilah pada hari pertama. Jadilah cakrawala dan seterusnya. Demikianlah firman Allah itu memang berhasil. Firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudaraku, bahwa firman Allah itu bekerja dan berhasil. Tetapi kita, apa yang kita katakan belum tentu berhasil. Bukan karena kita ucapkan dengan nyaring atau sekuat-kuatnya, atau karena kita ucapkan berulang-ulang langsung kata-kata kita terjadi. Bahwa firman Tuhan itu bekerja dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi kita, saudaraku, kita harus mengusahakan. Kita harus mengerjakan apa yang kita katakan. Sapaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa bersyukur kita kepada Tuhan melalui kata-kata kita, melalui ungkapan kita, melalui ujar kita, kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Kita mensyukuri kosakata kita atau vokabulari kita, perbendaharaan kata kita. Tetapi firman Tuhan ini juga saya kira mengingatkan kita supaya kita jangan memakai kata-kata, jangan berkata-kata dengan kosong. Berbicaralah secara lurus, terus terang. Betapa seringnya kita kemudian menyadari kita telah menyakiti hati saudara kita. Hanya karena kita terlalu banyak bergurau atau mengejek, mencemooh teman kita. Saudara-saudara, perkataan kita sadari sangat penting. Kalau kuda yang dipegang adalah kekangnya, tapi apakah yang dipegang dari manusia kalau bukan kata-katanya? Seumur hidup kita, apakah kira-kira yang akan diingat orang akan kita kalau bukan perkataan kita yang jujur, perkataan kita yang menguatkan,
perkataan kita yang menghiburkan, maka mulailah berbicara dengan jujur. Usahakan dan kerjakanlah apa yang kau katakan. Dan disitulah kita menyadari Tuhan bekerja memelihara hidup kita. Saudara-saudara, kalau hari ini ada kesempatan untuk berbicara dengan orang yang telah lama kita tidak ketemu, ada kesempatan berbicara dengan orang yang menyakiti hati kita, atau sebaliknya kita telah menyakiti hatinya, kenapa tidak mulai untuk berdamai, mengampuni? Mengapa kita harus terus berbantah-bantahan? Biarlah saudara-saudara firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, bahwa kita memang harus mengusahakan, harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita katakan, mewujudkan apa yang kita impikan. Dan firman Tuhan juga menjadi kekuatan yang terus-menerus memperbaharui hidup kita. Teringatlah kita pada perkataan Alkitab atau kitab suci yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi tidak ada tempat di mana firman Tuhan tidak bekerja. Tidak ada situasi di mana firman Tuhan tidak bisa berkuasa. Karena kita yakin firman Allah itu hidup dan kuat dan tajam dan menusuk amat dalam sampai ke kedalaman hati kita. Saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus bersungguh-sungguh bersyukuri apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, untuk berdamai, untuk mengampuni dan bekerja dengan bersungguh-sungguh seperti yang Tuhan teladankan kepada kita semuanya. Amin. Kita berdoa.